认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和知识上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan tuntunannya. Kita boleh memasuki bulan yang kelima tahun 2021 ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. 来呀，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼，因为耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。来呀，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的上帝，我们是他草场的羊，是他手下的民。惟愿你们今天听他的话。Saudaraku, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang telah menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu sekalian mendengar suaranya. 我们今天的崇拜会是奉圣父、圣子、圣灵三位一体真神开始。愿上帝赐福每一位弟兄姐妹们。 Ibadah pada hari ini kami alaskan demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian dalam ibadah hari ini. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh ya Tuhan, tidak ada kata yang lain selain daripada kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, tuntunan tangan-Mu yang begitu nyata bagi jemaat Tuhan. Oleh karena Engkau tetap menyediakan segala keperluan kami, oleh karena Engkau tetap menjaga dan melindungi kami, oleh karena Engkau tetap memberkati kami, mencukupkan dan mensuplai makanan kami setiap hari. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh memasuki bulan yang kelima, untuk boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan untuk mengadakan perjamuan suci. Biarlah lewat perjamuan ini juga Tuhan akan memberkati kami, meneguhkan iman kepercayaan kami, agar supaya di dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, kami tetap berpegang teguh dan bersandar kepada Engkau. Bapa di dalam surga, kami mempertaruhkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir, khususnya untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sedang melayani dalam penyelenggaraan ibadah ini. Apabila ada di antara kami yang berdosa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menghapuskan dosa kami, menyucikan kami, melayakkan kami,
agar supaya apa yang kami buat pada hari ini boleh menyenangkan Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat HK, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam ibadah online. Khususnya minggu ini kita ada perjamuan kudus. Pujianku masuk ruang Maha Kudus akan mengantar kita. Mari jemaat kita bersuka, karena itu yang firman Tuhan katakan. Bersukacitalah senantiasa. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan
bersukacitalah. Mari bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Jemaat, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bawa hati kita yang tak sempurna di hadapannya, karena hanya firman Tuhan dan Roh-Nya yang kudus yang mampu untuk campur tangan menolong setiap kita. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu,
Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk selalu dengar-dengaran. Bahkan ajarkan kami bukan saja menyimak dan mendengar, tapi kami boleh dimampukan untuk mempraktekkan dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya pada bulan ini ya Tuhan, yang bukan saja kami boleh memperingati akan Hari Ibu pada minggu yang akan datang. Kami juga boleh memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus. Kami juga boleh memperingati akan pencurahan Roh Kudus. Biarlah Tuhan pada bulan ini ada banyak berkat-berkat rohani yang kami peroleh. Dan bahkan lewat memperingati akan Hari Ibu, kami juga boleh mentaati sebagai anggota keluarga yang menghormati orang tua, khususnya mama. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami pertaruhkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Urapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan juga memberkati dan juga mengurapi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Agar supaya mereka dengan hati yang taat, hati yang hormat, hati yang menjunjung tinggi akan otoritas Tuhan. Agar supaya ibadah ini tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Apabila ada rintangan atau kuasa gelap, kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah kami boleh menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, seperti tadi di dalam doa saya sudah katakan bahwa bulan Mei ini ada beberapa acara penting. Itu sebabnya saya berharap jemaat Tuhan pada bulan ini maupun bulan Juni, di mana pada minggu ketiga juga ada Hari Ayah, kami menghimbau jemaat Tuhan boleh mempersembahkan pujian atau kesaksian dalam 2 bulan ini. Hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur 112. Mazmur 112. Saudara, Lembaga Alkitab memberikan judul Bahagia Orang Benar. Saya tidak membaca bagian firman Tuhan, tetapi sambil kita mengupasnya dan nanti satu persatu akan dibacakan dalam khotbah ini. Saudara, kalau kita membaca dalam Mazmur 112 ini, yang berjudul Bahagia Orang Benar, adalah benar. Kunci kebahagiaan diperoleh karena percaya dan takut akan Tuhan. Takut di sini bukan menjauh. Ya, seperti pada saat ini dalam masa pandemi, kita diwajibkan untuk tidak ada di kerumunan orang, atau kita harus menjauh dari kerumunan orang. Jangan sampai kita tertular atau terinfeksi oleh COVID-19. Namun takut akan Tuhan adalah sebaliknya, saudara. Kita harus lebih mendekat kepada Dia karena kita punya hati yang takut kepada Dia. Dan sekaligus menyukai, menyenangi akan firman Tuhan atau perintahnya. Nah, ini ciri daripada orang percaya yang takut akan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 112 ayat pertama dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Wah, di sini dikatakan sangat suka, bukan hanya suka, sekedar suka, tapi sangat suka. Artinya bahwa tidak mungkin melewatkan tanpa membaca Alkitab setiap hari.
Saudara-saudaraku yang kekasih, saya berharap waktu kita merenungkan, waktu kita mengingat, waktu kita mau merayakan hari ibu ataupun hari ayah pada bulan depan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi dasar bagi setiap keluarga untuk mendahulukan, untuk memprioritaskan Allah di dalam kehidupan berkeluarga. Apabila setiap anggota keluarga juga menaruh percayanya dengan hati yang takut dan gentar kepada Tuhan, yang tentunya seperti tadi dikatakan, sangat suka akan perkataan atau firman-Nya, dan juga sangat suka akan perintahnya. Saudara-saudara sekalian, bahwa firman Tuhan bukan hanya dimengerti secara hurufiah. Ada banyak orang paham, ada banyak orang bisa menghafal, ada banyak orang mengerti sampai sejarah dan juga asal, latar belakang dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting, orang percaya perlu memahami keinginan atau kehendak Tuhan dan melakukannya keinginan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Hanya orang yang takut akan Allah, dialah yang akan menikmati limpahnya kasih karunia Tuhan. Saudara, maka takut akan Tuhan itu akan mendatangkan berkat tersendiri. Nah, hari ini kita belajar berkat apa saja lewat Mazmur 112 ini. Ada 4 yang saya akan sharingkan pada kesempatan ini. Yang pertama, berkat perkasa. Kata perkasa. Di dalam ayat 2 dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ayat ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dari 2 ayat firman Tuhan ini, bahwa orang yang takut akan Tuhan bukan saja kaya kerohaniannya, juga kaya dalam harta. Dan 2 ayat di atas, yaitu ayat 2 dan 3, menyebutkan ada kata perkasa, ada orang benar, ada berkat, dan juga ada kebajikan. Bahwa kalau kita meneliti bahwa keempat kebahagiaan ini yang Tuhan limpahkan kepada mereka yang takut akan Dia. Disebutkan bahwa anak cucunya perkasa di bumi dan orang benar diberkati. Jadi benar, berkat itu juga menjadi kuncinya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, perkasa dalam kata aslinya berarti laki-laki yang kuat, pria pemberani, atau pahlawan yang berkekuatan besar. Ya. Dalam ayat ini menyatakan bahwa komunitas orang yang berjumlah besar, para laki-laki terus berkembang. Jadi kalau kita menyebutkan di dalam Alkitab itu seperti Tuhan Yesus memberikan makan 4.000 orang, 5.000 orang, itu yang dihitung adalah kepala keluarga atau orang laki-laki saja. Ya. Maka seperti janji Tuhan kepada Abraham yang memiliki keturunan yang besar, bahwa orang begitu banyak ditentukan besar karena laki-laki ini punya peran penting. Laki-laki bukan hanya besar badannya, tapi benar-benar perkasa. Ya, dikatakan seperti laki-laki yang kuat, ya, laki-laki yang tangguh, pria yang pemberani, dan juga seperti pahlawan yang mempunyai kekuatan yang besar. Saudara-saudaraku yang kekasih, janji Tuhan kepada Abraham, keturunannya akan banyak sekali.
Dan yang disebutkan ada janji banyak sekali, bukan berarti semua keturunannya gak ngapa-ngapain, tetapi yang artinya bukan saja orangnya banyak, tapi berkatnya akan mengikuti karena ada peran daripada orang-orang yang perkasa itu. Berkat perkasa adalah janji Tuhan kepada mereka yang takut akan Dia. Itu juga dicatat di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat 10 yang dikatakan demikian. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan agar supaya kita takut akan Allah, Dia juga akan memberkati kita dengan berkat yang perkasa ini. Itu yang kita peroleh, yang kita pelajari yang pertama. Yang kedua, berkat kekayaan. Yang bukan saja perkasa tetapi mendapatkan kekayaan. Seperti ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ya. Tadi 2 ayat pertama sudah kita baca bahwa anak cucunya akan perkasa, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, dan kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Orang yang takut akan Tuhan punya sikap hati yang benar. Hanya orang yang di hadapan Tuhan memiliki sikap hati yang benar, dia akan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya secara pribadi diberkati, tetapi keturunannya akan diberkati. Bahkan firman Tuhan katakan perkasa. Ya, seperti berkat yang pertama perkasa. Yang kedua, diberkati oleh Tuhan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Yang artinya bahwa di dalam kehidupan keluarganya tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangankan bilang makan, bahkan segala yang dia perlukan pun tersedia. Itu namanya Allah kita sebagai provider. Dia adalah Allah penyedia. Dia Allah yang akan mensuplai kita. Maka seringkali saya katakan dalam masa pandemi ini tidak ada siapapun yang bisa menolong selain daripada diri kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh mentaati dan juga takut kepada Dia. Dan saya percaya tidak mungkin kekurangan kita. Sekalipun secara hitung-hitungan matematik mungkin jumlah rupiah yang kita miliki tidak banyak. Tetapi betapa bahagianya dan sukacitanya karena Tuhan tetap menyediakan apa yang kita perlukan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Mazmur 128 ayat yang ketiga, Mazmur 128 ayat ketiga dikatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Saudara, sampai menggambarkan orang yang diberkati oleh Tuhan seperti itu. Nah, pohon zaitun menggambarkan anak-anak yang tumbuh kuat, tumbuh elok rupanya, selalu bersemangat, tidak loyo, dan perkasa tentunya. Ya. Dan keluarga orang benar hidup rukun, tentram, dan ada sukacita. Ya. Tentunya kalau kita membaca seperti ini, kita semua, nggak ada keluarga yang tidak merindukan seperti itu. Ya, ada keharmonisan, ada kerukunan, ya, ada ketentraman, tidak gaduh, tidak sampai piring terbang, ya, tidak ada sampai ada dengki. Satu saat ada satu anak remaja yang menelepon saya, Muse tolong doakan. Papa mama lagi bertengkar. Ya, papanya lagi keluar rumah. Anak ini khawatir kalau papanya nggak balik-balik. Saudara, rasanya nggak enak kalau di tengah-tengah kehidupan keluarga itu sampai ada pertengkaran. Apalagi sampai piring terbang.
ya, apalagi sampai lebih gaduh lagi. Tidak ada yang menghendaki. Bukan saja orang tua, anak-anak pun tidak suka, anak-anak pun terganggu. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita juga bersyukur karena Tuhan kita itu sanggup mensuplai kita. Segala keperluan kita akan disediakan oleh Tuhan. Bahkan dicukupkan sampai tidak kekurangan sesuatu apapun. Karena itu keinginan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Agar supaya setiap kita menaruh yang prioritas itu takut akan Dia. Tuhan menghendaki memberkati setiap keluarga dan anak-anaknya. Di dalam ayat 4 dikatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Terang akan menerangi jalan orang percaya. Demikian juga orang benar. Apalagi apabila bicara jujur, bekerja juga dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membuat tujuan hidup kita itu memiliki arah yang jelas. Memiliki arah yang sampai kepada tujuan yang diharapkan. Dan Tuhan pasti memberkatinya. Demikianlah Tuhan akan menganugerahkan berkat ini dengan cuma-cuma. Itu yang berkat yang kedua. Sudah berkat perkasa, berkat kekayaan. Yang ketiga, berkat damai sejahtera. Dari ayat 5 sampai ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Saudara, ayat-ayat firman Tuhan yang menyegarkan dan meneguhkan kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Atau begitu banyak, apalagi yang pekerjaannya yang terimbas langsung karena pandemi ini. Ya. Maka jika kita takut akan Tuhan, secara otomatis kita mau melakukan keinginan Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam ayat yang kelima. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Orang yang suka boleh menolong orang lain. Orang yang suka untuk mengulurkan tangannya membantu. Ya. Lalu dikatakan yang melakukan urusannya sewajarnya. Tidak ambil pakai cara sendiri. Tidak mau cari jalan pintas. Ada banyak orang yang suka ingin secepatnya. Ya. Pengennya itu kalau bisa ada jalan tol dalam pekerjaannya. Nggak bisa. Amsal aja mengatakan, orang yang malas tidak boleh diberi makan. Tuhan akan memberkati segala jerih lelah kita, peluh keringat kita yang bercucuran. Tuhan melihat dia akan diberkati. Hasil karyanya dan hasil apa yang dia kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bahkan kalau seperti dalam masa pandemi seperti sekarang ini, yang betul-betul kita sulit untuk memprediksi, apalagi saat ini sekarang lagi beredar kabar di Eropa terjadi gelombang
COVID yang ketiga yang lebih mematikan. Apalagi juga di India katanya oleh karena ada upacara tertentu yang begitu dahsyat telah menginfeksi bahkan sampai kewalahan rumah sakit, bahkan juga rasanya sudah banyak hamba Tuhan juga di sana. Saya mendapatkan kabar di grup yang sebelah bahwa ada para pemimpin, para dosen, para pendeta di sebuah sekolah teologi yang meninggal dunia karena tidak dapat dirawat dan diobati. Usianya yang masih sangat muda, yaitu masih baru 37 dan 46 tahun. Saudara, di Indonesia kita nggak tahu ke depannya. Itu sebabnya boleh menolong, mengingatkan kita dalam masa seperti ini tidak ada siapapun yang dapat menolong kecuali diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Semakin lebih kenal Dia, semakin lebih dekat dengan Dia, dibawa kita untuk benar-benar takut akan Dia, memprioritaskan dan melibatkan Tuhan di dalam segala usaha dan upaya kita. Baru kita akan merasakan dan menikmati berkat yang betul-betul diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Mazmur 125 ayat pertama dikatakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun situasi buruk, saudara, tidak menguntungkan, tidak ada kepastian, tetapi kita akan tetap bisa berdiri. Kita tidak akan mudah terjatuh karena hidupnya dibangun di atas batu yang kokoh, dengan iman yang berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang takut akan Tuhan bukan saja mendapatkan berkat yang perkasa, berkat kekayaan, juga akan mendapatkan berkat damai sejahtera. Sekalipun sekeliling bising dan tidak ada kepastian, tetapi kita tetap diberikan kedamaian. Yang ketiga, yang keempat, berkat kemuliaan. Ayat yang ke-9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita juga boleh terus menjaga diri, mempraktekkan dan mengaplikasikan perintah-perintah Tuhan. Karena apabila kita mengatakan diri kita takut akan Tuhan, jangan hanya diukur sebatas kita boleh beribadah setiap minggu. Jangan hanya kita mengukur sebatas kita boleh memberikan persembahan. Kita juga setia memberikan persepuluhan. Tetapi yang Tuhan kehendaki agar supaya kita boleh melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena itulah yang lebih utama dan yang sempurna. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih, kalau kita ingin mendapatkan berkat kemuliaan, hendaklah kita juga mengaplikasikan apa yang Tuhan mau. Seperti ayat 9 dikatakan, Dia membagi-bagikan, memberikan kepada orang miskin. Janganlah kita menutup mata kepada mereka yang membutuhkan. Karena dengan demikian, ada berkat kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amsal 11 ayat 24a. Ada orang yang suka memberi, tapi bertambah kaya. Saya senang sekali dengan ayat ini karena melihat beberapa orang teman saya, teman dekat saya, yang karena saking baiknya orangnya, ada beberapa teman, belum lama ada satu teman cerita, karena ibu ini bikin kue, ya. Tapi karena saking baiknya dan semua dikerjakan sendiri, tidak ada sekretaris, tidak ada yang membantu, ada orang telepon pesan kue untuk anaknya ulang tahun. Itu yang saya menyedihkan, ini salah satu kisah gitu ya. Ya, teman saya cerita, teman yang lain cerita, dia pernah belum lama dibohongin atau satu bapak-bapak pesan kue untuk anak ulang tahun.
tahu-tahu nggak balik, diteleponin nggak bisa, terus nggak bayar sampai saat ini. Hah? Sampai saya bilang, hah? Orang sudah bersusah payah memberikan dan membuatkan kue tetapi tidak bayar. Lebih celakanya lagi untuk anak yang ulang tahun. Betapa itu bukan berkat yang diberikan kepada anak. Saya nggak tahu akan ada apa. Saya juga tidak berani mengatakan itu kutuk. Tapi menyedihkan sekali, bukan? Tapi saya hanya berkata, wah Tuhan akan melihat dia. Dia sedang menyimpan di sorga. Dan dia tidak akan pernah dilupakan oleh teman-teman yang dekat dengan dia. Ya, sekalipun dia kelihatannya rugi, tetapi Tuhan melihat. Pasti dia tidak akan kekurangan. Betul saudara, memang kita melihat sampai masa pandemi dia tidak pernah sampai tidak ada kerjaan. Dia sampai dalam masa pandemi walaupun omset menurun, tetapi belum sampai berhenti ovennya bekerja. Artinya bahwa setiap hari pasti masih ada pesanan. Kolose 3 ayat 4 juga dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ini yang kita dambakan. Jangan sampai nanti kita tidak bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jangankan dalam kemuliaan, mungkin juga Tuhan bilang gak kenal, itu kan sayang. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah untuk mengawali dalam bulan untuk memperingati orang tua kita ini, kita semuanya boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan dalam masa yang sulit seperti ini, dalam masa pandemi seperti ini, jangan saudara mencari jalan pintas, tapi dekatkan diri dan percaya kepada Tuhan. Karena dialah jawaban hidup kita. Saudara, pada akhirnya di dalam ayat 10, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Sekali lagi saya tekankan, jangan seperti orang fasik dan yang akhirnya jadi binasa. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang bijak dan sungguh-sungguh takut kepada dia. Bukan karena dilihat oleh pendeta, bukan karena seringnya saudara beribadah, bukan karena banyaknya pelayanan saudara, bukan juga persembahan saudara yang saudara berikan, tapi seberapa banyak saudara melakukan bagian kita, bagian saudara untuk mengaplikasikan perintah-perintahnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian dalam memasuki bulan 5 dan 6 ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur lewat firman Tuhan yang begitu indah. Bahkan yang sesuai pada saat pandemi seperti ini. Kunci yang dapat memuaskan, yang dapat memberikan jawaban dalam pergumulan hidup kami. Hanya takut akan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Ajarkan kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, agar tidak ada sedetik pun kami boleh lepas dari Engkau. Tapi betul-betul setiap saat, setiap detik kami percaya, bahkan melibatkan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami, pergumulan kami, aktivitas kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, Kau siap memberkati setiap anak-anak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat, kita akan melakukan perjamuan kudus. Pujian karena salib-Mu akan mengantar kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Hanya
Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil roti dan anggur ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, masih diberi kesempatan untuk kami boleh bersama-sama melakukan sakramen perjamuan suci ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami. Memberkati saat kami makan roti dan mengambil cawan ini. Dan apabila ada di antara kami yang jatuh dalam dosa, Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami, Engkau menyucikan kami, Engkau melayakkan kami. Dan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka, agar mereka juga tetap teguh beriman kepadamu. Dan Tuhan menolong setiap kami, agar kami lewat perjamuan suci ini selalu diingatkan bahwa Tuhan Yesus pernah berkorban dan mati bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dekat ke
Saudara-saudaraku yang kekasih, pada malam di mana Tuhan Yesus akan diserahkan, dia mengambil roti. Dan setelah itu dia mengucapkan syukur atas roti itu. Lalu ia memecah-mecahkan roti ini dan dibagikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang pernah disalibkan dan mati hanya demi menyucikan dan menghapuskan dosa kita sekalian. Mari dengan hati yang gentar dan sekaligus bersyukur kepada Dia, kita makan bersama. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Sama halnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menyerahkan dirinya. Darahnya yang ditumpahkan juga demi menghapuskan, menyucikan dosa kita. Kita minum cawan ini adalah memperingati darah Kristus yang pernah mengalir. Mari dengan hati yang bersyukur sekaligus gentar kepada Dia kita meminumnya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami sudah makan roti dan minum anggur ini. Teguhkan iman kami ketika kami mengingat Engkau Tuhan. Agar supaya kami mampu tetap berdiri tegap. Melewati segala pergumulan dan cobaan ujian ini dalam masa pandemi. Tuhan, kami mempertaruhkan setiap anak-anak-Mu yang sudah menerima roti dan cawan ini. Kiranya Engkau siap menopang, mendampingi, dan memberkati. Agar supaya kami tidak pernah lepas dari Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, Allah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Kami bersyukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus karena Engkau sungguh sangat baik. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Engkau berdaulat atas hidup kami. Dalam keadaan apapun, Engkau turut serta, Engkau turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau Allah yang setia. Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami saat ini sehati berdoa menyerahkan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mohon Engkau yang menolong, memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami. Khususnya di tengah-tengah menangani pandemi corona. Tuhan tolong berikan kemampuan untuk segera mengatasi, menolong, membawa masyarakat seluruhnya ada dalam keadaan yang sejahtera. Tuhan, Engkau berdaulat atas negara kami, karena itu kami yakin ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan NKRI. Segala niatan orang jahat yang mau mengacau, merusak, mengambil kesempatan dalam kesempitan, kami tolak, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau sangat mampu menolong bangsa kami saat ini di tengah-tengah situasi pandemi corona. Tolong ya Bapa, kami percayakan dalam tangan kasih-Mu keutuhan NKRI. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Kami menyerahkan khususnya di tengah-tengah situasi di mana kami tidak bisa berkumpul, bersekutu, beribadah bersama-sama. Tuhan, namun tetap kami percaya Engkau menyertai kami meskipun kami beribadah melalui online. Namun ada beberapa jemaat yang tidak bisa ikut serta di dalam ibadah ini karena keterbatasan mereka. Kiranya Tuhan menolong, Roh Kudus-Mu memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap memiliki persekutuan di dalam Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Tuhan Yesus, tolong keadaan jemaat-Mu, GKPHK khususnya. Engkau tahu keberadaan jemaat-Mu yang lanjut usia, untuk Ibu Yuchun, Ibu Lee Chai-chen, Ibu Jen Chat Kim, dan ibu-ibu yang lain ya Bapak. Engkau mengenal mereka, hiburkan, kuatkan mereka, tolong mereka Bapak. Kami berdoa juga menyerahkan untuk anak-anak. Kiranya anak-anak juga di tengah-tengah situasi saat ini boleh tetap bertumbuh, diberikan semangat, ketaatan, dengar-dengaran kepada orang tua mereka. Tolong mereka ya Bapak. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu masa depan jemaat HK. Engkau yang telah memulai pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, Engkau juga yang akan melengkapi. Engkau akan meneguhkan, mengirimkan bilangan, menambahkan jumlah bilangan orang percaya, menambahkan iman di tengah-tengah jemaat-Mu. Tolong ya Tuhan Yesus, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus hamba percaya, Engkau mendengar doa kami. Kami juga berdoa menyerahkan GKPHK Pontianak dan juga pos GKPHK yang ada di Wajok. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami di sana. Pergumulan mereka Engkau tahu lebih jelas. Kuatkan, teguhkan mereka ya Bapak, saudara-saudara kami. Cukupkan kebutuhan mereka ya Bapak, baik jasmani maupun rohani. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para medis yang saat ini tengah berjuang mengatasi pasien COVID-19. Tuhan berikan kekuatan ekstra, bahkan Tuhan berikan hikmat bagaimana menangani para pasien. Tuhan Yesus, tolong ya Bapa, di seluruh dunia kami percaya Engkau mengasihani umat manusia. Kami menyerahkan juga penginjilan ya Tuhan, upaya penginjilan lewat segala sarana, media. Tuhan, Engkau turut serta, Engkau campur tangan, memberkati suku-suku yang belum terjangkau oleh Injil. Tuhan lawat mereka, kasihani mereka, selamatkan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan juga ya Bapa untuk masa depan bagi pelayanan yang ada, baik di gereja yang saat ini dilakukan oleh gereja-gereja-Mu. Tuhan berkati penginjilan melalui
misi melalui rumah sakit, sekolah, ataupun segala cara. Tuhan Kau berkati sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa mau mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan, sempurnakan doa kami di dalam nama Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日家庭嚟讀使徒聖經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被當於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。Amin. Bapak Ibu Jemaat HK yang dipelihara oleh Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah online hari ini. Setiap kita dengan iman mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya.
Saudara-saudaraku yang kekasih, pada akhirnya arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们要领受神的祝福。愿天父上帝的慈爱、主耶稣基督的恩惠和圣灵的感动与交通，常与众弟兄姐妹们同在，从今时直到永远。Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi yang sempurna, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus senantiasa beserta dengan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.